Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berlianti Siregar, NPM 19050015. Saya dari Prodi Ekonomi semester 3. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang makalah kami yang berjudul pengangguran. Pertama, pengertian dari pengangguran. Pengangguran sendiri memiliki banyak definisi. Adapun definisi dari pengangguran antaranya menurut Sadono Sukirno, pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja yang ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Yang kedua, menurut Ida Bagus Mantra, pengangguran adalah bagian dari angkatan kerja yang sekarang ini tidak bekerja dan sedang aktif mencari pekerja. Yang ketiga, menurut Dumairi, pengangguran adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan lengkap. Yang keempat, berdasarkan istilah umum dari Pusat dan Latihan Tenaga Kerja, pengangguran adalah orang yang tidak mampu mendapatkan pekerjaan yang menghasilkan uang meskipun dapat mampu melakukan kerja. Bagian yang kedua, hubungan jumlah penduduk tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesepakatan kerja. Adapun upaya pengangkatan kualitas kerja dapat dilakukan melalui pengembangan kemampuan tenaga kerja, misalnya melalui latihan kerja. Yang B, pengelolaan prestasi tenaga kerja, misalnya dengan meningkatkan profesionalisme. C, pengelolaan fungsi sumber daya manusia, misalnya meningkatkan gizi, kesehatan, dan kualitas mental dan spiritual. Bagian 3. Anatomi pengangguran. Anatomi pengangguran dibentuk sekitar 3 faktor pokok dan perilaku pengangguran, yaitu: pertama, terdapat arus keluar masuk yang besar dari individu dari pengangguran setiap bulan. Yang kedua, banyak di antara para pengangguran merupakan orang-orang yang akan menjadi menganggur untuk waktu yang sangat lama. Yang ketiga, terdapat perbedaan besar dari tingkat pengangguran pada kelompok yang berada dalam angkatan kerja. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari kami, Mai Rahayu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mai Rahayu, NPM 19050028, Prodi Pendidikan Ekonomi semester 3B. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan presentasi diskusi makalah kami dari kelompok 5 mengenai pengangguran. Keempat, masa pengangguran. Masa pengangguran didefinisikan sebagai periode di mana seseorang tetap terus menganggur. Kelima, tingkat pengangguran dan waktu menganggur. Lamanya rata-rata tingkat pengangguran itu sangat singkat, kurang lebih hanya 2 bulan. Bahkan sebagian besar itu hanya dalam waktu 1 bulan. Namun dalam beberapa kasus tertentu ada sebagian orang dan beberapa orang yang sama sekali tidak mendapatkan pekerjaan bahkan dalam kurun waktu 1 tahun. Keenam, frekuensi pengangguran. Frekuensi pengangguran adalah jumlah waktu rata-rata per periode di mana pekerja itu menjadi pengangguran. Ada 2 faktor tertentu yang menjadi pokok dari frekuensi pengangguran itu. Yang pertama yaitu perubahan permintaan akan tenaga kerja pada perusahaan-perusahaan yang berbeda. Yang kedua, tingkat di mana para pekerja itu masih memasuki angkatan kerja. Jenis-jenis pengangguran. Nah, jenis-jenis pengangguran itu dapat kita bedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama berdasarkan jam kerja. Kedua, berdasarkan penyebab berdasarkan terjadinya pengangguran. Dan yang ketiga, berdasarkan cirinya.
Nah, berdasarkan jam kerja itu dapat dibedakan lagi menjadi dua macam. Yang pertama, pengangguran sukarela, dan yang kedua, pengangguran terpaksa. Sedangkan berdasarkan penyebab terjadinya itu dapat dibedakan menjadi 4 jenis. Pertama, pengangguran friksional. 2, pengangguran siklakal. 3, pengangguran struktural. Dan yang terakhir keempat, pengangguran teknologi. Nah, untuk pengangguran berdasarkan cirinya juga dibedakan menjadi 4 jenis. Pertama, pengangguran terbuka. 2, pengangguran tersembunyi. 3, pengangguran bermusim. Dan yang terakhir, setengah menganggur. Nah, itulah beberapa jenis pengangguran yang ada di Indonesia. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ermalinda Sari, NPM 19050023. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari kami, Mai Rahayu. Saya akan menjelaskan bagian 8, 9, 10, dan 11. Pertama, saya akan menjelaskan bagian ke-8, penyebab terjadinya pengangguran. Pengangguran adalah masalah makroekonomi yang mempengaruhi manusia secara langsung dan merupakan yang paling berat. Secara teoritis, pengangguran dapat terjadi karena beberapa sebab, diantaranya perubahan struktural, B, pengaruh musim, C, adanya hambatan atau ketidaklancaran bertemunya pencari kerja dan lowongan kerja, atau pengangguran friksional. D, rendahnya aliran investasi. E, rendahnya tingkat keahlian. F, diskriminasi. G, laju pertumbuhan penduduk. H, aggregate demand employment. I, pencarian kerja yang tidak sesuai. J, kekakuan upah hari. Dan yang selanjutnya yaitu bagian yang ke-9, dampak yang diakibatkan oleh pengangguran. Bisa dipastikan bahwa pengangguran terjadi akan membawa dampak pada aspek atau sektor lainnya. Aspek atau sektor yang akan terkena langsung adalah aspek kesehatan dan pendidikan. Selanjutnya yaitu bagian 10, peran kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran. Pertama, menyediakan lowongan pekerjaan. Yang kedua, usaha-usaha pemerintah untuk mengatasi pengangguran perlu ditingkatkan. 3, meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. 4, memperbaiki pembagian pendapatan. 11. Selanjutnya yaitu bagian ke-11, solusi mengatasi pengangguran. 1, proyek padat karya untuk menambah kesempatan kerja dengan mendirikan industri baru, pembangunan jalan raya, jembatan, dan lain-lain. 2, menarik investor dengan cara deregulasi, debirokratisasi. 3, pengembangan transmigrasi untuk menambah lapangan kerja baru di bidang agraris dan sektor lain. Jadi kesimpulannya adalah pengangguran di Indonesia kondisinya saat ini sangat memprihatinkan. Banyak pengangguran di mana-mana. Penyebab terjadinya pengangguran di Indonesia adalah terdapat pada masalah sumber daya manusia dan tentunya keterbatasan lapangan pekerjaan. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.